Ini saya siram dengan kuah kacang. Wow, mantap ya tampilannya. Lalu saya siram dengan kecap, mantap. Lalu tambahkan saus. Baru batagor yang enak tenan. Lebih mantap lagi ya, siram dengan air jeruk nipis, perasan jeruk nipis. Mantap teman-teman. My Channel, Family Mama Anggi. Langkah pertama kita akan membuat kuah kacang ya. Ini cabai merah sekitar 1 on bisa, 1 on setengah bisa, tergantung selera. Ini akan kita goreng dulu teman-teman ya. Sekarang kita akan menggoreng cabai merahnya 1 on setengah, bisa 1. Lalu tambahkan cabai rawit 15 buah. Tambahkan 7 buah kemiri. Masukkan 8 buah bawang putih. Kemudian masukkan lagi bawang merah dulu 20 buah. Goreng bahan-bahan ini semua sampai layu saja. Jadi kalau mau enak ya, kuah batagornya ini pengolahan tekniknya harus seperti ini teman-teman ya. Mesti harus matang ya. Ini cukup layu sudah, kita angkat ini. Sekarang saya akan menggoreng kacang ya. Ini kacangnya saya beli kacang kupas. Ini ada 1/4 kilo. Kita akan goreng ya. Nah, jadi penampakan seperti ini teman-teman ya. Jangan sampai gosong kacangnya. Nanti rasanya bakal pahit. Nah, sekarang kita akan blender bumbu yang sudah kita tumis tadi ya. Kita haluskan. Nah, ini hasilnya sudah kita blender ya. Kira-kira seperti ini. Tuh. Sekarang kita akan menumis ya, menggoreng bumbu kacangnya. Ini saya kasih minyak sedikit saja. Nah, karena kacang kan sudah banyak mengandung minyak. Seperti ini teman-teman ya. Aduk-aduk. Nanti kita kasih air nih. Airnya banyak teman-teman ya. Saya udah pakai total semua 2 liter. Kemudian ini kita akan masak kurang lebih tergantung ya, di kompor bisa 1 jam bisa 2 jam. Inilah kunci resep cara masak kuah batagor teman-teman ya. Airnya harus banyak nanti sampai menyusut sehingga kuah kacang ini mengeluarkan minyak. Masukkan air asam jawa. Ini udah saya kasih air panas mendidih ya, makanya seperti ini. Bijinya udah saya buang. Saya pakai 1 bungkus setengah air asam jawa. Tuh. Teknik seperti ini termasuk kunci resep bikin kuah kacang yang enak. Jadi masaknya sampai lama ya, sampai bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. Ini akan menghasilkan kuah kacang untuk batagor bisa, untuk somai bisa ya. Ini akan menghasilkan kuah kacang yang enak dan kental. Untuk menghasilkan kuah batagor yang enak, kental ya,
memang cara seperti ini. Jadi ini kuah batagor ala abang-abang ya. Pantas saja kuah batagor ala abang-abang tuh enak teman-teman, karena dia membuatnya porsi dengan porsi besar. Dan yang utama, proses masaknya pun lama. Kita masak kuah kacang ini sampai airnya menyusut. Nah, ini penampakannya setelah 40 menit dimasak, masih encer ya. Sudah mengeluarkan minyak, berarti tandanya sebentar lagi kuah batagor kita mau masak. Oke, ditunggu lagi. Nah, ini sudah 1 jam ya. Sudah 1 jam saya masak. Saya ingin kuah kacang ini ada pedas-pedasnya teman-teman. Saya akan tambahkan cabai rawit ya, sekitar 10 buah. Kemudian saya tuh teman-teman, sudah nampak ya, kelihatan minyak-minyaknya tuh, kacang itu sudah mengeluarkan minyak. Ini sedikit lagi kita masak ya. Ini mau saya tambah garam setengah sendok teh, karena tadi sudah saya tes rasanya masih hambar. 1/4 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh gula pasir. Jadi aduk-aduk kembali. Kuah kacang ini kita masak sehingga kuahnya mengental. Jadi aduk-aduk terus, jangan ditinggal. Tuh, sudah mulai mengental ya. Minyaknya udah mulai keluar nih, agak banyak nih minyaknya nih. Ya memang harus kuat gas ya, tapi buatnya porsi banyak. Kalau untuk dijual ya dia agak diencerin dikit lagi nggak apa-apa. Sekarang kuah kacangnya sudah siap diangkat ya. Nah, ini tandanya seperti ini teman-teman, tuh udah kental banget kan, tuh minyaknya juga udah banyak keluar tuh. Nah, sudah menyusut banget ya kuahnya ya, sudah muncrat-muncrat tuh. Ini tandanya kuah kacang kita sudah siap masak, sudah siap dimatikan kompor. Nah, terakhir kita akan masukkan air jeruk nipis, perasan jeruk nipis ya, biar rasanya agak manis-manis asam gitu. Kuah kacangnya jadi segar ya teman-teman. Nah, ini mau saya matikan kompor ya, sudah cukup ya kekentalannya ya. Nah, nanti akan kita siram ke kuah batagor kita. Ini sekarang kita coba ya. Bismillah. Alhamdulillah, ini benar-benar enak teman-teman. Rasanya seperti manis, pedas, dan segar gitu. Jadi kuah kacang ini cocok banget ya teman-teman untuk kuah siomay, kuah sate, dan juga kuah pical. Gado juga bisa juga. Ini hasilnya ya. Tuh, batagornya sudah siap di plating. Ini tahunya. Ini teman-teman sudah banyak dimakan sama anak saya ya, anak saya dan suami. Saya pun untuk makan karena ya udah nggak tahan lagi, kepengen nyobain gimana sih rasanya batagor buatan sendiri. Ini kuah kacang ya, kuah kacang seperti ini, nggak terlalu kental.